Matahari sudah hampir tenggelam, menyisakan semburat jingga yang mulai tertelan pekatnya malam. Di tengah hutan larangan, Dimas mulai panik. Langkah kakinya terasa berat, dan kompas di tangannya sedari tadi hanya berputar tak tentu arah. Ia tersesat. Sial, harusnya tadi gue gak misah dari rombongan, umpat Dimas sembari menyeka keringat dingin di dahinya. Suasana hutan mendadak sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin, hanya ada kabut tebal yang tiba-tiba turun, membatasi jarak pandang Dimas hingga hanya beberapa meter ke depan. Saat keputusasaan mulai melanda, Dimas melihat secercah cahaya kekuningan di balik pepohonan besar. Bau harum kemenyan dan melati menusuk hidungnya. Berharap menemukan pemukiman warga, Dimas mempercepat langkahnya menembus kabut. Kampung yang asing? Ketika kabut menyibak, Dimas terperangah. Di hadapannya terbentang sebuah desa yang sangat makmur, namun terasa ganjil. Rumah-rumah di sana berbentuk joglo megah terbuat dari kayu jati hitam yang mengilat. Jalanannya bersih, diterangi oleh obor-obor yang menyala tanpa minyak. Banyak orang lalu lalang di jalan tersebut. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa kuno yang sangat mewah, kain jarik sutra dan kebaya bludru. Namun, ada yang salah dengan mereka. Wajah yang terlalu sempurna. Kulit mereka pucat pasi dan sangat halus, seolah terbuat dari pualam. Tatapan kosong. Mata mereka hitam pekat tanpa bagian putih, menatap lurus ke depan. Tanpa suara, meski jalanan ramai, tidak terdengar suara langkah kaki atau obrolan sama sekali. Dimas memberanikan diri mendekati seorang lelaki tua yang sedang berdiri di depan gerbang sebuah rumah besar. "Permisi Mbah, saya tersesat. Ini di desa apa ya? Boleh saya menumpang istirahat?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Lelaki tua itu berbalik perlahan. Senyumnya melebar. Terlalu lebar hingga melewati batas wajar wajah manusia. "Selamat datang anak muda. Ini desa Karang Kamulyan. Masuklah, kami selalu menyambut tamu dengan sukacita." Suara lelaki itu menggema langsung di dalam kepala Dimas, bukan lewat telinganya. Jamuan menggiurkan. Dimas yang telanjur lelah dan lapar seperti terhipnotis. Ia melangkah masuk ke dalam rumah joglo tersebut. Di ruang tengah, sebuah meja panjang telah dipenuhi oleh makanan yang sangat menggiurkan. Nasi tumpeng kuning, ayam bumbu rujak yang mengepul hangat, dan buah-buahan segar yang ranum. "Makanlah sepuasmu Cah Bagus," ucap seorang wanita cantik berkebaya hijau yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Dimas. Perut Dimas berbunyi nyaring. Tangannya sudah terjulur hendak mengambil sepotong ayam. Namun tepat sebelum jarinya menyentuh makanan, liontin batu giok merah, hadiah dari kakeknya yang seorang ahli spiritual di leher Dimas mendadak terasa sangat panas, membakar kulit dadanya. Srit! Dimas tersentak kaget dan memejamkan mata karena rasa perih. Saat ia membuka mata kembali, pemandangan di hadapannya berubah drastis selama beberapa detik. Makanan lezat di atas meja berubah menjadi tumpukan ulat bulu yang menggeliat, daging busuk berbelatung, dan air darah yang mengental. Wanita cantik di sampingnya berubah wujud menjadi makhluk tinggi besar berbulu hitam dengan taring mencuat dan mata merah menyala. Dimas menahan mual. Sadarlah ia bahwa tempat ini bukanlah desa manusia, melainkan desa jin. Jika ia memakan makanan itu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunianya. Jalan pulang, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang, Dimas menarik kembali tangannya. Ia membungkuk hormat dengan tubuh gemetar. "Maaf Mbah Nyai, saya baru ingat kalau saya sedang puasa mutih. Saya harus segera pulang karena orang tua saya menunggu," tolak Dimas sesopan mungkin, menahan rasa takut yang luar biasa. Seketika itu juga, suasana desa menjadi mencekam. Angin kencang bertiup dari dalam rumah, memadamkan obor-obor. Wajah-wajah ramah para penduduk berubah menjadi seringai menyeramkan. Suara-suara bisikan gaib mulai memenuhi udara, memanggil-manggil namanya. "Jangan pergi, Dimas. Tinggallah di sini bersama kami." Tanpa pikir panjang, Dimas berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak memedulikan lagi arah jalan. Ia terus berlari menerobos kegelapan, merobek semak berduri yang melukai kaki dan tangannya. Di belakangnya, terdengar suara tawa melengking yang mengejarnya. Dimas terus merapalkan doa-doa yang ia ingat dalam hatinya. Ia terus berlari hingga kakinya tersandung akar pohon besar dan ia berguling jatuh ke dalam jurang dangkal. Pandangannya langsung gelap. "Terbangun. Mas, bangun mas." Dimas membuka matanya dengan terengah-engah. Sinar matahari pagi menyengat wajahnya. Ia melihat 3 orang petugas SR dan beberapa temannya sedang mengerubunginya. "Alhamdulillah ketemu juga.
Lu pingsan di bawah pohon beringin tua ini dari semalam, Dim, kata salah satu temannya dengan wajah lega. Dimas terduduk, badannya lemas dan penuh luka goresan. Saat ia melihat ke sekeliling, tidak ada desa, tidak ada rumah joglo. Yang ada hanyalah pohon beringin raksasa yang dikelilingi semak belukar lebat. Namun, ketika Dimas meraba sakunya, ia menemukan sekeping koin emas kuno berlogo kerajaan Jawa di dalamnya, sebuah bukti otentik bahwa semalam ia tidak sekadar bermimpi. Dimas menatap koin emas di telapak tangannya dengan dada yang kembali bergemuruh. Rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuknya. "Dim, lu kenapa? Kok malah bengong?" tanya Fajar temannya sambil menepuk pundak Dimas. Dimas tersentak. Dengan cepat, ia mengepalkan tangan dan memasukkan kembali koin itu ke dalam sakunya. "Ah, nggak apa-apa. Cuma masih agak pusing aja." "Ya udah yuk, kita evakuasi dulu ke posko medis di bawah." "Badan lu anget banget ini," ujar salah satu petugas SR sembari membantu Dimas berdiri. Selama perjalanan turun gunung, Dimas hanya diam 1000 bahasa. Teman-temannya mengira ia hanya trauma karena tersesat semalaman. Namun, pikiran Dimas tertinggal di desa Karangkamulian. Bisikan goib yang memanggil namanya semalam masih terngiang jelas di telinganya, seolah-olah pemilik suara itu berjalan tepat di sampingnya. Teror yang belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, Dimas sudah kembali ke rumahnya di pinggiran kota. Kehidupan berjalan normal, atau setidaknya, itu yang ia harapkan. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dimas terbangun karena ruangan kamarnya mendadak menjadi sangat dingin hingga napasnya mengembun. Bau harum yang sangat ia kenal tiba-tiba menyeruak, perpaduan kemenyan dan melati. Jantung Dimas langsung berdegup kencang. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun nihil. Ia terkena sleep paralysis, atau yang biasa disebut ketindihan. Dari sudut kamarnya yang gelap, kabut tipis mulai muncul dan merayap di lantai. Perlahan, sesosok wanita berkebaya hijau berjalan mendekati ranjangnya. Wajahnya yang pucat pualam tampak sangat cantik, namun matanya yang hitam pekat tanpa bagian putih menatap Dimas dengan lekat. Wanita itu membungkuk, mendekatkan wajahnya yang dingin ke telinga Dimas. "Kamu sudah menerima mahar kami, Cah Bagus. Kenapa kamu pergi?" bisiknya. Suaranya berdengung langsung di dalam kepala Dimas. Dimas ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia teringat koin emas di dalam laci mejanya. Koin itu bukan sekadar oleh-oleh, melainkan pengikat atau mahar agar Dimas menjadi bagian dari mereka. Ritual pemutusan. Keesokan harinya, dengan tubuh yang lemas karena kurang tidur, Dimas menemui kakeknya di kampung. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, lalu menunjukkan koin emas kuno tersebut. Sang kakek menghela napas panjang, wajahnya tampak sangat serius. "Kamu beruntung masih bisa pulang, Dimas. Di dunia mereka, sekali kamu menerima pemberian atau memakan hidangan mereka, jiwamu dianggap sudah bertukar." "Lalu saya harus gimana, kek? Semalam dia datang ke kamar saya," tanya Dimas panik. "Koin ini harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi karena hutan itu terlalu berbahaya, kita akan melakukan ritual pelarungan. Kita kembalikan lewat air mengalir yang menuju ke alam mereka," jawab sang kakek. Malam harinya, tepat pada malam Jumat Kliwon, Dimas dan kakeknya pergi ke sebuah sungai besar yang dikeramatkan di ujung desa. Kakeknya membakar kemenyan dan merapalkan doa-doa perlindungan, sementara Dimas memegang koin emas itu di atas permukaan air. "Niatkan dalam hatimu, Dimas. Katakan bahwa kamu mengembalikan apa yang bukan hakmu, dan mintalah jiwamu dilepaskan," bisik kakek. Dimas memejamkan mata. "Saya kembalikan mahar ini. Saya tidak berniat menjadi bagian dari dunia kalian. Lepaskan saya," asteris batinnya dengan mantap. Plak! Koin emas itu dijatuhkan ke dalam air. Anehnya, saat koin itu menyentuh air, terdengar suara jeritan melengking yang samar dari arah pusaran air, bersamaan dengan embusan angin malam yang mendadak bertiup kencang hingga membuat pohon-pohon di tepi sungai berderak. Kebebasan yang mahal. Setelah malam itu, suasana di sekitar Dimas perlahan kembali normal. Bau melati dan kemenyan tidak pernah lagi mampir di kamarnya. Rasa sesak dan cemas yang menghantuinya berhari-hari pun sirna. Dimas belajar satu hal berharga, ada batas yang sangat tegas antara dunia manusia dan dunia mereka. Dan beberapa tempat, seperti hutan larangan, memang diciptakan bukan untuk dijelajahi oleh manusia. Kini, setiap kali melihat hutan lebat atau kabut yang turun di sore hari, Dimas selalu teringat akan sebuah desa megah yang sunyi. Ia tahu, di balik kabut itu, desa Karangkamulian akan selalu ada, menunggu pengembara berikutnya yang ceroboh dan tersesat.